Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Kita masih di energi yang sangat kencang di gerhana bulan di Gemini ya. Kayak lagi, ini lebih ke North Nodes karena kebetulan North Nodes lagi di Gemini. Jadi kayaknya fokusnya situ, life purpose kita apa, tujuan hidup kita di dunia ini apa, life purpose. Dan Mercury lagi di Scorpio ya, Mercury masih di Scorpio, jadi semua tentang apapun yang kita rasakan ya, apapun yang kita rasakan yang harus kita transformasi ya. Itu apapun yang kita rasakan itu juga berkaitan sangat dengan cara kita menilai, cara kita, sudut pandang kita, dan cara kita berpikir. Mercury kan tentang rasa, apa yang kita rasa. Jadi jangan baper gitu. Kenapa baper gitu? Nggak ada salahnya sih sebetulnya baper, sama sekali nggak ada salahnya nggak baper. Baper itu menunjukkan kalau sesuatu kita nggak terima. Nah kenapa? Sudut pandangnya kita seperti apa dalam menilai, dalam melihat, dan cara kita berpikir gitu kan. Kenapa kita baper gitu? Harus ada transformasi di situ. Perlu memperluas wawasan juga sehingga kita nggak perlu baper gitu kan. Kita hanya perlu menambah wawasan supaya kita nggak baper. Dan kebetulan juga Neptune direct ya kan. Neptune direct artinya cara pandang kita melihat segala mimpi-mimpi itu ya, mimpi-mimpi, idealisme, segala halnya itu ilusi atau bukan ya, ilusi atau halu bukan gitu, halu apa enggaknya tergantung dari apa yang kita lakukan dengan mimpi itu, searah nggak, sejalan nggak. Kalau nggak, kita bisa aja ngomong gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin. Memang nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin gitu. Tapi kalau lo ngelakuin, lo maunya A, yang lo lakukan B, ya nggak mungkin lah gitu lah. Lo mau sesuatu yang baru gitu, lo mau melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu yang baru, tapi lo nggak bisa ngelepas habit-habit yang lama, ya nggak mungkin lah ada yang baru cuy gitu kan. Jangan halu. Nah kalau emang nggak bisa, berarti artinya kan mimpinya yang harus disesuaikan. Atau kalau pingin tetap mami begitu, kelakuannya kita yang harus diarahkan ke arah sana gitu. Jangan halu jadinya gitu, right? Nah kan Neptune Pisces. Langsung aja. Wow, Ten of Swords. Apa sih yang kita yakinin? Apa sih yang kita yakinin dari diri kita itu benar-benar diri kita atau orang lain? Apa gue ini dibentuk berdasarkan nilainya siapa? Nilai gue sendiri atau gue masih megang nilainya orang lain? Tergantung umur lo berapa sih gitu. Umur 17 tahun ya lo masih megang nilai-nilai keluarga lo, nilai-nilai yang ditanamkan dari waktu lo kecil hingga umur 17. Karena biasanya umur 17-18 itu kita punya kebebasan ya menentukan sikap ya, hidup kita sendiri gitu. Tapi kalau masih terus dibayang-bayangin lo keluarga, ya lo belum menjadi diri lo sendiri, right? Knight of Swords, Justice. Wow. Two of Pentacles, Three of Swords, King of Pentacles, Eight of Cups, Four of Swords, The Lovers, Gemini, ya kan, gerhana di Gemini. The Lovers, pilihan.
Dan sekarang mereka di Sagittarius kita seasonnya kan. Relationship, the lovers, any kind of relationship, termasuk sesama ya, termasuk sahabat, termasuk keluarga, termasuk bisnis partner. Dan ada tentang komitmen di sini. Two of Cups, the lovers, pilihan. Nine of Pentacles, Nine of Cups, entertainment, pelarian. Queen of Cups, Cancer. Entah itu seks, entah itu materi, finance, misteri, ya, transformasi. Kita harus bisa merasakan, kita harus mengenal diri kita sendiri, jati diri kita sendiri, self love, self care. Selama kita bisa menemukan damai di dalam hati kita, kita tidak perlu mencarinya keluar dengan kartu entertainment ini. Page of Cup, ingin membuka hati. Ten of Pentacles, ingin membuka hati, ingin memaafkan, ingin memberi maaf, ingin meminta maaf. Anyway. Ten of Pentacles, komitmen, properti, rumah tangga, stabilitas, nyamanan. The Sun, kebenaran itu harus nongol, matahari harus terbit. Leo, filosofi, wisdom, hukum, segala sesuatu yang asing atau baru, segala sesuatu yang berjarak, emosional atau fisik, ya, harus diberi terang. Dan higher education, ya, tentang ya, menambah wawasan tentang segala sesuatu yang baru, nggak hanya yang selama ini kita yakini itu yang paling benar, enggak. Zaman itu berevolusi. Zaman dulu nggak ada teknologi, sekarang ada. Lo masih mau pegang teknologi yang dulu? Enggak kan, harus berevolusi kan. Lo harus nambah belajar tetap kan, gitu loh. Apa yang kita yakini dulu belum tentu ya, bukannya enggak berlaku lagi, belum tentu masih sejalan dengan kita sekarang. Sudah mungkin tidak berguna. Tergantung umur kalian sih. Kalau kalian umur 20 tahun ya apaan sih gitu, ngomong apaan sih kaluki gitu. Umur 18 tahun kayak mana ya itu kaset gitu kan, nggak tahu mereka kaset. Mana tahu mereka yang namanya main-main di lapangan, ya lah. Ini tadi yang gue bilang, jati diri kita, transformasi. Kita sesadar-sadarnya akan membiarkan diri kita mati untuk dilahirkan kembali menjadi new version of us. Ya. Dan memang itu menyakitkan, sakit hati. Kesadaran, kenapa gue bilang kesadaran itu jauh lebih paling mahal, pelajaran pengalaman yang paling mahal, karena kita istilahnya kayak mata kita disayat untuk melek gitu, dan itu paling menyakitkan. Kenapa? Karena kita akhirnya menyadari kalau setelah sekian lama atau sekian
waktu yang kita dalam sekian waktu itu kan uang, energi, harapan, semua effort kita ya kan, waktu kita semuanya kita curahkan untuk sesuatu yang memang kita yakini, dan akhirnya kita menyadari kalau apapun yang kita lakukan itu adalah sia-sia, dar gitu kan ya. Itu nyakitin. Kalau yang kita bangun selama ini itu ternyata kita sadari sendiri gitu, ternyata kita salah arah, ternyata kita bego banget gitu kan. Dalam ya kan, karena kesadaran itu tidak menyalahkan siapapun ya. Jadi sakitnya dalam gitu, kita nggak bisa nyalain siapapun gitu, hanya diri kita sendiri, itu makanya sakitnya dalam. Di saat kita masih bisa nyalain orang lain, artinya kesadaran itu sendiri belum ada kan gitu. Ya kan? Kalau digabungin 13 death, ending and beginning. Energi Gemini, gerhana di Gemini, Knight of Swords, fast communication about the truth, dan komitmen. Muse of Materials, King of Pentacles, ya Taurus. Fast communication tentang komitmen, struktur, nilai, tradisi, institusi. Yang memang harus dikomunikasikan kebenarannya. Tentang kebiasaan-kebiasaan kita, tentang nilai-nilai yang kita bangun setiap harinya gitu ya. Disinilah kesadaran, karena tanggal 21 diyakini akan ada kita akan masuk ke Age of Aquarius. Age of Aquarius itu peradaban Aquarius, yang mana lebih ke intelektual, air science, lebih ke intelektual, persepsi, mindset, communication, teknologi. Age of Aquarius. Yang sebelumnya adalah Age of Pisces. Dan perubahan itu setelah 200 tahun. Justice, energi Libra. Ini keluar air semua nih. Nah, dan Merkuri juga lagi sextile ke Saturn ya. Merkuri sextile ke Saturn, yang mana lebih ke disiplin, kedewasaan kita dan pertanggungjawaban kita dituntut ya. Pemahaman kita untuk yang namanya disiplin dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Hukum Libra. Ini tentang network kita sendiri, tentang friendship, tentang harapan-harapan, keadilan sosial, dan teknologi, medsos, ada hukum. Ada pengadilan tertulis atau tidak tertulis. Ini justice, ini lebih kayak hukum sebab dan akibat ya. Tabur tuai. Keadilan sosial itu sendiri. With the Eight of Cups, kita akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak memuaskan. Menuju ketidaktahuan. Keadilan harus ditegakkan, Bu. Keadilan sosial itu. Berbicara. Netizen berbicara ya. Netizen menetapkan hukum di dunia medsos. Two of Pentacles, Four of Swords. Kita lagi menimbang-nimbang antara value dari dua hal yang berbeda mungkin ya. Dan itu membuat kita merenung tentang apa yang harus kita pilih.
Apa yang harus kita fokuskan untuk membangun visi yang baru setelah kekecewaan dan sakit hati kita atas kesadaran-kesadaran yang baru saja kita pahami. Oke, dari Wisdom of the Oracle kita dapat yang tindakan apa yang kita ambil? Higher power. Untuk kita punya kekuasaan itu, kita punya kuasa itu, kita punya kemampuan itu. Apapun yang kita inginkan, kita mampu. Masalahnya adalah tindakan apa yang kita ambil untuk mencapai apa yang kita inginkan, untuk meng-create apa yang kita inginkan. Under the deck-nya dapat apa? Co-create. Keren kan, Bo? Keren. Apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan, ingin kita ciptakan. Tindakannya apa, dan kita punya kemampuan itu semua. Dari Goddess Guidance dapat bold. Freya, unless your adventure side, take risk and be daring. Ya. Tunjukkan sisi adventure, sisi petualang kalian. Ambil resiko dan jadilah yang tega. Kenapa gambar kucing ya? Bukannya Leo gitu kan, bukannya lion gitu. Kalau Leo bukannya lion tapi kucing. Karena menurut gue itu intuisi. Kucing itu intuisi. Kucing itu intuitif ya. Dia selalu nge-guide kita di dalam ketidaktahuannya kita. Under the deck-nya, easy does it. Oh no, there is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Segala sesuatunya tidak ada yang harus diburu-buru dan memaksakan segala sesuatunya untuk terjadi, karena segala sesuatunya itu terjadi pada saat yang tepat. Balik lagi ini ya, higher power, kita punya kuasa itu. Kita semua adalah time master untuk mengambil tindakan apa yang sesuai, yang memang dibutuhkan saat ini. Dan itu butuh untuk bisa seperti itu ya, butuh mindfulness, karena kita adalah time master. Kita ini adalah yang menentukan, karena segala sesuatu itu terjadi sekarang. Bagaimana, apapun yang kita rasa, apapun yang kita pikirkan, itu sekarang ya. Kalau kita berpikir tentang masa lalu, kita membawa masa lalu menjadi sekarang. Kalau kita berpikir tentang masa depan, kita membawanya ke sekarang. Dan bagaimana kita berpikir tentang masa lalu, dan bagaimana kita berpikir tentang masa depan, itulah yang terjadi sekarang. Ya. Kalau kita nggak tahu arahnya kemana kita mau channel, bagaimana kita merasa dan bagaimana kita berpikir, kita namanya nggak mindful dengan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita rasa. Jadi kalau kita berpikir tentang masa lalu, entah itu menyenangkan atau menyakitkan, kita membawanya ke sekarang. Dan apa yang akan tercipta esok? Apapun yang kita bayangkan sekarang, apapun yang kita bayangkan dan kita rasakan sekarang, itu tercipta besoknya lagi. Sekarang bagaimana kita mau meripit atau kita mau bekerja membangun sesuatu yang memang kita nggak tahu, tanpa harus mengkontrol outcome-nya, karena kita tidak punya kuasa akan outcome. Kita hanya punya kuasa terhadap diri kita sendiri. Bukan dia, bukan siapapun, cuman kita sendiri. Karena di saat kita mau coba menguasai, mengkontrol, mengendalikan outcome, artinya kita berlagak sebagai Tuhan, ya kan? Nah, kita hanya bisa berbuat sebaik mungkin dan melepas dan berserah, being open dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan tetap berharap dengan segala kreativitas yang kita lakukan. Tindakan kita, kreativitas, karena kita makhluk sosial, makhluk kreatif. Itu yang membedakan manusia dan hewan, karena kita kreatif. Jadi kreatif itu termasuk imajinasi, adalah kreatif.
apa yang kita secara kreatif create, ya, dan kita rasakan, itulah yang akan tercipta besoknya. Kalau kita nggak mindful dengan itu, kita akan mengulang-ulang, dan di saat kita mencoba untuk menguasai, ya, artinya kita ingin berlagak seperti yang paling kuasa. Kita ingin mengontrol, mengendalikan orang lain. Isi dasar segala sesuatunya occurring in perfect timing. Jadi di saat kita tidak mempunyai pemahaman akan suatu hal, apalagi akan diri kita sendiri, perfect timing itu nggak akan tampil. Karena perfect timing itu adalah di saat kita mencapai pemahaman akan sesuatu, dan di saat pemahaman itu tercapai, tak gitu, sesuatu hal terjadi, tak, pemahaman baru, suatu hal terjadi, suatu hal yang baru terjadi, pemahaman baru, satu hal terjadi. Kalau nggak, kita akan terus ngeripit. Itu timing. Dari mystical wisdom, resilience, rise above tribulations. Jangan lupa bangun kalau jatuh. Sakit kan? Bangun cepat. Jangan malah keenakan di dalam sakit, di dalam sedih, di dalam kehilangan, di dalam drama. Banyak yang senang sama drama. Don't live in it. Jangan hidup di dalam situ gitu. Masih banyak hal yang keren serius. Kenapa pengen milih drama gitu? Dreams, energi Neptune. Believe in your dreams. Jadi dalam membangun, dalam membentuk, dalam ingin menciptakan mimpi kita menjadi nyata, gak mungkin kita gak jatuh, pasti jatuh. Seperti bayi yang belajar jalan, pasti jatuh, wajar. Bangun tadi, jangan stay, jangan lupa bangun dari sakit, dari jatuh. Dari mystical shaman kita dapat lightning, epiphany, pencerahan, komunikasi, keputusan, the curse, kutukan. Untuk keluar dari sebuah kutukan ada pencerahan, pemahaman, pengetahuan, keputusan akan sebuah tindakan yang harus diambil untuk memutus kutukan itu sendiri, untuk mengakhiri sebuah kutukan, sebuah repeating tadi seperti kutungan, ya, itu ada yang harus dilakukan, keputusan harus diambil. Dari Universe Tarot ada apa? The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ketika saya mulai menghargai, ya, kedamaian dari dalam dan berserah terhadap segala outcome-nya, adalah saat yang tepat bagi semesta benar-benar bekerja gitu. Bekerja sesuai dengan mimpi kita, apapun yang kita inginkan. My capacity to tune into the energy of life gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Ini keterangan dari ini. Gue bacain lagi ya. Ini kan pencerahan ya. Dan ini kutukannya. My capacity to tune into that energy, to the energy of love, gives me the words I need when I'm ready to speak up. Ini kan komunikasi itu, to speak up. The compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Pencerahan. Jadi kemampuan saya untuk
untuk menyatu dengan energi cinta, memberi saya kata-kata yang saya butuhkan ketika saya siap untuk berbicara, dan peka terhadap apapun yang saya butuhkan, peka terhadap kebutuhan saya sendiri ketika saya mampu memaafkan, ketika saya memaafkan, dan kekuatan atau kuasa yang saya butuhkan ketika saya tersesat. Baca sendiri deh, ini kan bisa dibacanya. Under the deck-nya dong. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. Serangan, sakit, ketakutan, penilaian dari orang lain, dan segala bentuk yang memisahkan adalah hanya panggilan minta tolong dari jiwa kita sendiri, dari batin kita sendiri. Jadi kalau kita merasa diserang, kalau kita merasa sakit, kalau kita merasa takut, kalau kita merasa takut dinilai, dijudge, segala hal itu sebenarnya adalah kita dikasih tahu, diingatkan ada yang butuh, kita minta diperhatikan, supaya kita tidak takut, supaya kita tidak menyerang, supaya kita tidak sakit, bahkan menghakimi orang lain, ya. Sebaiknya kita juga, karena semua itu cuma refleksi kan dari apa yang di dalam kita, right? Dari literary Witches Oracle card dapat Justice lagi, Ill, Healing, Mushrooms, Family. Balik lagi, justice buat gue itu adalah hukum sebab akibat, hukum alam, ya. Tabur tuai, segala resiko dan konsekuensinya. Walaupun di saat kita tidak memilih pun kita kena konsekuensi dan risiko itu. Jadi keadilan itu memang harus ditegakkan, karena dia akan menegakkan apapun kebenaran itu akan terungkap. Transformasi, il, dan penyembuhan, healing. Suara gue tiba-tiba ngilang. Dari segala ilusi, ya, halusinasi akan mimpi dan tradisi dari sebuah keluarga, pedoman dari keluarga. Karena society, komunitas, bahkan sampai negara, sampai dunia berangkat dari yang paling kecil, yaitu individu dan family, yang membangun semua ilusi itu sendiri, yang menjadi dasar dari tingkah laku setiap manusianya. Balik lagi ya ke tadi, mimpi dan ilusi. Yang membedakan adalah perbuatan kita, tingkah laku kita. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, artinya kita pegang ilusi, ya. Kalau memang tingkah laku kita sesuai dengan mengarah terhadap apa yang kita ingin wujudkan, usaha kita segala macam, our deeds, ya, tingkah laku kita, apapun yang kita kerjakan itu sesuai kemana arah kita mengayun gitu kan, kita lagi berjuang. Nah ini mimpinya ke sini tapi melakukannya ke sana gitu. Namanya kita berhalusinasi, yang harus di healing, ya kan. Tapi transformasi itu harus ada dulu, keadilan harus tegakkan. Kadang-kadang memang nilai-nilai kita itu bukan nilai-nilai kita itu masih membawa nilai-nilai yang mana bukan kita, tapi orang lain.
Bukannya kita tidak menghargai mereka, bukan. Tapi hidup gue, kenapa nilai yang gue jalani bukan nilai gue gitu. Itulah artinya buat gue namanya budak. Kita belum merdeka di saat kita masih hidup di bawah nilai-nilai orang lain. Kita belum punya jati diri, bahkan karakter. Lupakan karakter, boro-boro integritas, ya kan? Kalau di sini segala penilaian, segala hak penghakiman, serangan, ketakutan itu ya sebenarnya jiwa kita minta tolong, teriak minta tolong, minta pengertian, minta perhatian. Kenapa? Itu bukan gue gitu. Tapi nilainya dia bukan gue. Makanya lu juga jadi benci kan? Karena sebenarnya lu nggak kayak gitu gitu. Kesannya gitu. Gue nggak ngerti lu nyangkep apa enggak ya. I don't know if I get myself clear. Gue cuma coba gue nggak yakin gue bisa ngomong, bisa memberi contoh lebih clear ya. Bukan berarti mereka salah, enggak, cuman nilai-nilai mereka adalah nilai mereka, bukan nilai gue gitu. Mereka benar gitu, siapapun benar kok gitu loh. Terus kenapa gue nggak boleh punya nilai gue sendiri? Kenapa gue harus ngikutin hidup gue, batasan-batasan dari hidup gue sendiri? Yang memberi batasan itu orang lain, bukan gue. Yang tahu gue tuh siapa? Dia apa gue? Kan gitu jadinya pertanyaan gue. Kok lo yang ngatur hidup gue? Gitu kan. I know you got it. I think I know you got it. Oke, sampai ketemu besok. Semoga bermanfaat.